Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Cikgu R. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat perkedel kentang daging. Selain enak untuk teman makan nasi atau sebagai lauk, perkedel ini juga sangat enak untuk dijadikan gadon. Nah, teman-teman yang ingin tahu resep dan cara membuatnya, silakan simak video sampai selesai ya. Saya siapkan 200 gram daging. Di sini saya menggunakan daging sapi. Ini akan saya haluskan dengan menggunakan blender. Sebelumnya saya potong kecil-kecil untuk memudahkan memblender. Dan ini hasilnya, dagingnya sudah selesai saya blender. Ini saya masukkan ke mangkok dan akan saya sisihkan dahulu. Seperti ini ya teman-teman, hasilnya sangat halus. Saya siapkan 750 gram kentang yang sudah saya kupas dan saya cuci bersih. Dan ini saya siapkan air juga untuk merendam bagian kentang yang sudah dipotong-potong. Kentang ini akan saya rendam setelah dipotong supaya warnanya tidak berubah sebelum digoreng. Karena jika kentang yang sudah dipotong-potong tidak direndam akan cepat berubah warna menjadi kehitaman atau kebiruan. Ini selesai dipotong-potong dan siap untuk digoreng. 1 sendok makan munjung bawang putih goreng, 2 sendok makan munjung bawang merah goreng, garam secukupnya, 1 sendok makan merica. Akan saya haluskan dan ini adalah bumbu perkedel yang akan saya buat. Jadi sebelum saya menggoreng kentang, bumbunya saya siapkan dahulu. Bumbu saya ulek sampai halus. Selain dihaluskan dengan cara diulek, kalian juga bisa memblendernya ataupun menumbuknya. Selanjutnya saya goreng kentang. Ini akan saya goreng sampai kentang empuk. Untuk mempercepat empuknya kentang, kita bisa menutup kentang selama proses penggorengan. Kita cek dengan tusuk garpu, kentang sudah empuk dan ini siap untuk diangkat. Mematangkan atau mengempukkan kentang dengan cara digoreng adalah satu tips untuk menghasilkan perkedel yang tidak hancur atau tidak pecah ketika digoreng. Mengempukkan atau mematangkan kentang dengan cara dikukus ataupun direbus akan membuat perkedel rawan hancur ataupun pecah ketika digoreng. Setelah kentang goreng ditiriskan, selagi masih panas langsung kita haluskan, karena ini akan memudahkan kentang lebih cepat halus. Setelah kentang halus, saya pindahkan ke wadah lain untuk memudahkan menyampur bumbu. Saya tambahkan 1 ikat kecil daun kucai yang akan saya cincang halus. Daun kucai ini akan menambah sedap perkedel yang kita buat. Kemudian saya tambahkan 2 batang seledri yang akan saya cincang halus juga. Seledri juga bermanfaat membuat perkedel yang kita buat semakin sedap. Masukkan juga daging yang sudah kita haluskan. Dan ini akan saya aduk sampai semua tercampur rata. Saya tambahkan juga kaldu bubuk. Untuk penambahan kaldu bubuk disesuaikan dengan selera ya. Kalian boleh menggunakan kaldu bubuk, boleh tidak. Supaya perkedel nanti yang dihasilkan sama besar, maka saya timbang tiap satu perkedel kurang lebih 40 gram. Untuk besar perkedel silahkan menyesuaikan selera kalian. Perkedel selesai ditimbang dan sekarang kita tinggal membentuknya. Untuk bentuknya juga sesuaikan dengan selera kalian. Di sini saya membuat bentukan bulat agak gepeng. Seperti ini teman-teman ya. Lakukan hal yang sama sampai semua perkedel selesai dibentuk.
Untuk satu resep ini bisa menghasilkan kurang lebih 19 buah bergedel. Siapkan mangkok dan pecahkan 2 butir telur. Tambahkan garam secukupnya. Kita kocok telur sampai sedikit berbuih. Selanjutnya kita akan goreng bergedel. Celupkan bergedel ke dalam kocokan telur, kemudian masukkan ke dalam minyak yang sudah dipanaskan sebelumnya. Kita goreng bergedel dengan menggunakan api cenderung kecil. Jangan lupa selama proses penggorengan sesekali bergedel dibalik supaya bergedel bisa matang sempurna. Jadi teman-teman ya, karena kita menambahkan daging ke dalam adonan bergedel, maka kita gunakan api yang cenderung kecil untuk mematangkan bergedel. Dan jangan lupa sambil tetap dibolak-balik supaya bergedel bisa matang dengan sempurna. Nah, ketika bergedel dianggap hampir matang, maka kita bisa membuat kulit kribonya. Jika teman-teman ingin kribonya lebih banyak, maka kalian bisa menuangkan adonan telur kocok ke atas bergedel lebih banyak. Ini saya hanya menuangkan sedikit saja, karena saya ingin membuat bergedel dengan kribo yang tidak terlalu tebal. Kita tuangkan telur kocok ke kedua permukaan bergedel untuk membuat kribo kulit bergedel. Kemudian lanjutkan menggoreng untuk membuat kering kulit kribonya. Jika teman-teman ingin kulit kribo yang lebih tebal dan lebih crispy, kalian juga bisa menambahkan 2 sendok tepung tapioka ke adonan telur. Setelah kulit kribo dianggap kering, kita bisa mengangkatnya dan meniriskan bergedel. Tiriskan bergedel pada wadah yang sudah dialasi dengan kertas yang bisa menyerap minyak. Goreng bergedel dengan cara yang sama seperti sebelumnya sampai semua bergedel habis kita goreng. Dan inilah hasilnya, bergedel kentang daging yang pulen, dan ini tidak hancur, tidak pecah ketika digoreng. Hasil gorengannya juga kesat, tidak terlalu berminyak, meskipun kita menggorengnya dengan api cenderung kecil. Ini juga matang sempurna sampai dalam. Selain enak dijadikan lauk untuk teman makan nasi, bergedel ini juga enak untuk dijadikan gadon, artinya dimakan tanpa nasi. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan video saya, semoga bermanfaat. Terima kasih juga saya sampaikan pada teman-teman yang sudah mendukung Cikgu R Channel dengan memberikan subscribe, like, dan komen. Sampai bertemu lagi dengan video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.